Senang sekali kita bisa kumpul bersama-sama. By the way, kalau ini adalah pertama kali kalian ikut di ibadah ini, I want to say welcome, selamat datang. Kasih tepuk tangan dong untuk teman-teman kita yang mungkin baru datang. Kalau ada wajah-wajah yang baru, nanti pulang kasih salam, diajak ngomong. Kita senang banget kalian datang ke tempat ini. We welcome you. Dan minggu lalu aku memberikan sebuah firman Tuhan tentang perubahan, dan aku bilang bahwa bulan ini bulan ini dan bulan-bulan ke depan kita akan mengupas topik ini, yaitu tentang perubahan. Katakan perubahan. Dan perubahan ini waktu aku bilang topiknya nanti bulan-bulan ke depan perubahan, tiba-tiba Tuhan itu ngasihin aku sebuah kalimat untuk topik ini. Jadi kalau boleh dibuka yang PPT-ku. PPT-nya boleh dibuka? Thank you. Jadi kalau bulan-bulan ke depan ini nanti kita ngomong apa? Enggak cuma perubahan, tapi perjalanan perubahan. Boleh katakan bersama-sama, perjalanan perubahan. Thank you. Perjalanan perubahan. Kenapa kok bukan cuma perubahan aja? Karena untuk mau melihat sebuah perubahan perlu ada yang namanya perjalanan. Betul? Aku hari ini mau nanya, kan kita ini sudah mulai tengah tahun. Siapa yang bulan Januari kemarin membuat sebuah komitmen? Contohnya, aku kepingin beratku turun. Aku kepingin mengurangi nonton-nonton, ngurangi main-main. Aku kepingin ngurangin shoppingnya, atau aku kepingin mulai menabung. Ada yang melakukan komitmen itu ada? Januari kemarin pasti ada semua. Kalau awal tahun, biasanya akhir tahun sih, Desember mulai pikir-pikir, tahun depan aku kepingin apa gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya adalah, ini kan sudah tengah tahun, gimana nih progresnya? Apakah beratnya sudah turun? Aku ngomong sama Jesse, aku awal tahun bilang beratku mau turun. Jadi tiap kali aku ngomong sama Jesse, beratku turun nih. Wah beratku turun, tapi ternyata beratku tuh dari 74 turun ke 73, naik lagi. Terus nanti turun ke 73, aku ngomong lagi, beratku turun. Tapi ya nggak turun-turun sebetulnya. Jadi berapa banyak dari kita ini yang tengah-tengah jalan ternyata ini pelan-pelan sudah gagal. Mau berubah tapi lupa, aduh nggak jadi, ini udah tengah tahun, nggak kerasa ya udah tengah tahun ternyata nggak ada perubahan sama sekali. Nah kalau ada dari kita yang gagal, pertanyaannya adalah kenapa sih kok kita ini gagal? Kenapa kok seringkali kita itu kepingin sesuatu tapi gagal? Karena seringkali kita mau hasilnya tapi kita nggak mau prosesnya, betul? Siapa yang di sini kepingin punya six pack? Wah, kepingin kurus, kurus banget, kepingin kan ya, berotot gitu. Tapi sini kalau aku kasih tahu, siapa yang di sini mau bangun jam 5 pagi untuk olahraga? Wah, nggak ada, belum tentu ada gitu kan. Justru kita kepingin six pack-nya, tapi nggak mau olahraganya. Kita kepingin kurusnya, tapi nggak mau dietnya. Kita kepingin uangnya banyak, tapi nggak kepingin nabungnya, kepinginnya shopping gitu kan. Jadi hari ini kalau kita belajar bersama-sama, kita perlu melewati yang namanya sebuah perjalanan, sebuah proses. Kalau kita mau berubah, kita harus belajar untuk menikmati perjalanan. Katakan menikmati perjalanan. Kalau di sini pergi liburan, liburannya dimulai waktu sampai di tempatnya atau sebelum sampai udah mulai? Sebelum sampai kan? Sebelum sampai, begitu kerja atau sekolah udah selesai, libur, wah mulai packing, itu sudah seneng, udah mulai liburan ini. Nanti naik pesawat atau naik mobil, ngelihat kanan kiri, wah udah suasananya berbeda. Kita belajar menikmati perjalanan walaupun kita belum sampai ke tujuan. Oke? Nah, untuk bulan-bulan ke depan ini karena kita akan mempelajari yang namanya perjalanan perubahan, aku kepingin nanti kita untuk masuk ke dalam aspek-aspek kehidupan kita, bagian-bagian kehidupan kita yang butuh perubahan. Baik itu nanti kita berbicara tentang kehidupan kita secara fisik, kepingin lebih sehat, oke, bagus perubahan. Atau secara mental, secara spiritual, secara rohani, secara emosional, atau mungkin secara hubungan kepingin ada perubahan. Kalau mungkin yang banyak masih single-single, aku kepingin punya pacar, kepingin ke perubahan gitu ya. Atau kepingin ada perubahan secara finansial, kepingin uangnya bisa lebih banyak, good. Atau nanti juga kita akan bicarakan tentang bagaimana kita bisa melihat perubahan dalam pekerjaan kita. Seperti itu. Tapi hari ini aku kepingin untuk memulai
dengan satu firman yang aku beri judul, bagaimana Tuhan mengubahkan kita. Bagaimana Tuhan mengubahkan kita. Seringkali kayak yang aku tadi bilang, kita ini terbiasa kepinginnya instan. Kayak mie goreng. Ada yang ngomong bahwa generasi sekarang tuh generasi mie goreng. Karena apa? Pengennya instan. Pengennya cepat jadi. Tapi kalau kita ini kepinginnya instan terus, seakan-akan kayak apa ya? Kalau misalnya kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku kepingin jadi orang yang sabar. Apakah tiba-tiba kita ini kayak kesambar petir jedar terus jadi orang yang sabar? Enggak. Apakah kalau kita ngomong sama Tuhan, aku menjadi orang yang lebih mengasihi orang lain? Apakah tiba-tiba kita menjadi orang yang sangat mengasihi orang lain? Enggak. Tidak instan kayak gitu, tetapi ada sebuah proses, katakan proses. Kalau untuk berubah, kita mau menjadi lebih sabar, kita mau menjadi orang yang lebih mengasihi, kita harus melewati sebuah proses. Nah, aku mau kita baca sama-sama di 2 Korintus 3:18. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini ayat ini bagus sekali karena dikatakan maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kalau kita baca ini seakan-akan mindsetnya kita adalah, oh kalau kita diubahkan, kan berarti dari iya jadi enggak dong. Berarti dari iya jadi enggak, dari enggak jadi iya, pokoknya kan berubah kayak instan gitu. Tetapi sebetulnya yang dikatakan di sini, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Ini itu adalah sebuah proses. Maksudnya apa? Kita hari demi hari diubahkan menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya. Tidak cuma satu kali aja. Ada satu contoh yang diberikan kalau kita melihat emas. Nah, emas. Kalian yang pernah lihat emas, lihatnya yang di kiri atau yang di kanan? Yang di kanan kan? Di toko-toko, mungkin pergi ke mall, mungkin pergi ke pasar atom, ada emas-emas sudah cantik-cantik. Tapi apakah emas itu langsung bagus seperti itu? Enggak. Sebelumnya dia bagus, dia itu kotor. Banyak sekali hal-hal yang harus disingkirkan, yang harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan ketika emas yang masih mentahannya ini mau dibersihkan, mereka tuh memasukkannya, ini cara tradisional ya. Mereka masukin ke api, dibakar yang panas. Ketika dibakar yang dengan panas itu, kotorannya mulai ke atas. Dan mulai dibuang, kotorannya dibuang. Nanti mulai ke atas, dibuang lagi kotorannya. Selama dipanaskan, mereka melakukan itu berulang kali. Ada satu orang yang ditanyain, kira-kira ini kamu tahu dari mana emasnya ini sudah selesai atau belum? Kita taunya emas ini sudah selesai ketika kalau aku lihat ke dalam ke emas itu, aku bisa melihat pantulanku sendiri. Bukankah kita sama Tuhan harusnya seperti itu juga? Bahwa ketika Tuhan melihat kita, yang dilihat dirinya sendiri, artinya apa? Kita semakin serupa dengan Tuhan. Ketika orang lain melihat kita, yang mereka lihat bukan cuma diri kita sendiri, tapi melihat Tuhan yang ada dalam diri kita. Betul? Enggak cuma satu kali pemurnian itu adalah sebuah proses yang berulang-ulang. Enggak ada yang namanya instan. Sebuah perjalanan yang kita harus belajar untuk nikmati. Aku pengen sharing kalau di Amerika ada satu perkumpulan orang-orang yang namanya AA. AA itu adalah singkatan dari Alcoholic Anonymous. Jadi ini adalah orang-orang yang kecanduan alkohol, orang-orang yang kecanduan dengan obat-obatan, dan mereka berkumpul di situ untuk mau lepas dari kecanduan mereka. Dan aku ingat waktu itu aku nonton satu film yang menceritakan tentang itu, dan dia mengatakan seperti ini, kita sebagai orang-orang yang bagian dari orang-orang kecanduan, kalau kita mau berubah, itu berubahnya bukan instan. Tetapi kita hidup satu hari demi satu hari. Hari ini lebih baik dari kemarin. Hari ini lebih baik lagi dari kemarin. Hari ini lebih baik lagi dari kemarin. Lama-lama gak kerasa sudah 5 hari mereka lepas dari alkohol dan lepas dari obat-obatan. Mereka lakukan satu hari demi satu hari. Satu hari demi satu hari.
Sampai akhirnya mereka mencapai 1 bulan, mereka mencapai 1 tahun. Sebuah proses yang panjang yang mereka lewati 1 hari demi 1 hari. Artinya apa? Perubahannya mereka nggak instan. Perubahannya mereka 1 hari demi 1 hari. Lebih baik dari yang kemarin. Kalau kita ngomong dengan bahasa gereja, kita sehari demi hari berubah menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Hari demi hari kita diproses. Hari demi hari kita diproses. Bukan berhenti tiba-tiba instan. Aku sudah suci sekarang. Wah, aku lebih baik dari orang lain. Kita semua tetap perlu yang namanya diproses. Kalau aku boleh bilang, ketika kita ini diproses oleh Tuhan, hidup kita ini menjadi terang dan semakin terang setiap hari. Kepingin kayak gitu? Menjadi semakin terang setiap hari? Semakin serupa dengan Yesus setiap hari. Hari ini kalau kalian kepingin tahu gimana sih caranya kita ini supaya Tuhan ini bisa mengubahkan aku. Gimana Tuhan tuh ngubahin aku? Kuncinya ada di Efesus 4. Dan kalau kalian baca di Efesus 4, aku ada ambil 6 poin. 6 hal yang Tuhan pakai untuk mengubahkan kita. Artinya apa? Perubahan itu membutuhkan 6 hal ini. Hari ini mungkin aku nggak ada waktu untuk jelasin semua, tapi aku akan jelasin sebagian. Yang pertama adalah perubahan butuh pembinaan. Katakan pembinaan. Nah, perubahan membutuhkan pembinaan. Kalau kita ini melihat dunia sekuler, orang yang kayak atlet-atlet yang sangat hebat, kira-kira mereka hebat karena mereka melakukannya sendiri atau karena dibina? Dibina, betul kan ya? Seringkali orang-orang yang dibina, orang-orang yang punya pembinaan, ini kita jadi orang-orang yang lebih cepat bertumbuh kalau kita ini punya pembina. Kalau kita olahraga punya pelatih jadi lebih cepat, lebih baik. Kalau kita pergi nge-gym, olahraga nyoba-nyoba sendiri, sama kalau kita punya personal trainer, beda enggak hasilnya? Beda. Karena personal trainer yang ngasih tahu kita harus ngapain, personal trainer yang dukung kita terus, memotivasi kita terus, ayo jangan menyerah. Akhirnya hasilnya juga berbeda. Untuk kita mengalami sebuah perubahan, kita butuh seorang pembina, butuh pembinaan, butuh seorang guru, pelatih atau mentor. Hari-hari ini yang lagi rame itu adalah tim sepak bola timnas Indonesia, betul? Tiba-tiba timnas ini kayaknya hebat sekarang ini lagi hebat. Kenapa? Ada yang tahu? Karena pelatihnya baru, pelatihnya dari Korea. Wah, orang-orang seneng banget sama pelatihnya nih. Ketika mereka mendapatkan pembinaan yang benar, mereka mendapatkan pelatih yang bagus, mereka pun mainnya juga bagus. Kalau kita mau mengalami perubahan, kita perlu pembinaan, kita perlu seorang pembina. Nah, Alkitab mengatakan, ada banyak sekali kalau kalian cari di Alkitab, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, itu mereka juga punya pembina. Contohnya aku kasih contoh, Yosua itu sebelum dia jadi pemimpin, siapa yang menjadi mentornya, pembinanya? Musa, good. Kalau Salomo, siapa yang jadi pembinanya? Daud. Pembinanya Daud siapa? Samuel. Ada banyak sekali orang-orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dan mereka semua memiliki pembina. Orang yang menyampaikan mereka, kamu perlu gini. Ayo. Mereka yang memotivasi, mereka yang menegur orang-orang seperti itu. Dan satu lagi contoh yang sangat bagus adalah Paulus. Paulus ini mementor seseorang yang namanya Timotius. Nah, hari ini kita mau baca bersama-sama di 2 Timotius 2 ayat 2. Paulus ngomong sama Timotius, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, apa yang aku sampaikan ke kamu, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Dan yang juga cakap mengajar orang lain. Ini kalau kalian lihat ada 4 susun. Paulus ngasih tahu ke Timotius, Timotius suruh kasih tahu orang lain yang bisa mengajarkan orang lain. Maksudnya apa? Dari ayat ini kita belajar bahwa kita semua perlu punya yang namanya Paulus, tapi kita juga perlu punya yang namanya Timotius. Kita perlu punya seorang pembina yang bisa memotivasi kita, yang bisa mengajari kita, yang bisa ngasihin masukan, yang bisa menegur kita. Tetapi kita juga perlu punya
Timotius, seseorang yang kita bisa mengimpartasikan apa yang kita miliki. Jangan sampai apa yang kita terima, pembinaan yang kita terima itu stop di kita, tetapi turun kepada orang lain. Kalau kita bilang dari minggu-minggu yang sebelumnya, Tuhan mau pakai kita untuk membawa perubahan. Jangan cuma diem aja terima, tapi kita juga memberi. Dan kalau di dalam gereja, Efesus 4 ayat 11 sampai 12, Tuhan itu memberikan, ini dikatakan rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Tuhan memberikan 5 pembina-pembina ini, orang-orang rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi kita. Kenapa? Supaya kita bertumbuh orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai apa? Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita semua perlu untuk punya yang namanya pembinaan. Kalau kalian bingung kemana nyarinya pembinaan ini, paling gampang orang tua. Nomor 2 paling gampang apa? Ke gereja. Itu kenapa pentingnya kita berkumpul bersama-sama di gereja. Kenapa? Supaya kita dapat pembinaan. Kita punya orang yang bisa membina, ngasih tahu, kamu salah loh ngelakuin ini. Kalau kamu nggak tahu ngapain, nanya ke pemimpinnya, oh iya ini aku kasihin masukan. Itu fungsinya gereja. Dan perubahan ini membutuhkan seseorang untuk berbicara ke dalam hidupmu. Di situ kamu akan melihat sebuah perubahan. Yang nomor 2 yang aku mau bahas hari ini adalah perubahan itu butuh belajar apa? Kebenaran. Perubahan butuh belajar kebenaran. Yohanes 8 ayat 32 mengatakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 17 ayat 17 mengatakan kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah ini kalau kalian baca bahasa Inggrisnya aku lebih suka sih. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ada satu translation yang bilang use the truth to make them complete. Gunakan kebenaran untuk membuat kamu menjadi penuh, sempurna. Kayak whole, kembali pulih. Untuk memulihkan kamu menjadi kembali satu. Gitu. Jadi dikuduskan, ketika kita dikuduskan, kita disempurnakan, kita diubahkan melalui apa? Melalui kebenaran. Kalau kamu betul-betul mau berubah, kita betul-betul mau berubah di area apapun, kita perlu untuk tahu dan menerapkan kebenaran di area itu. Firman Tuhan mengatakan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Supaya kita ini berhasil kalau kita mengikuti firman Tuhan. Ketika kita cari tahu, firman Tuhan ini ngomong apa sih tentang ini? Contoh, tentang keuangan. Kalau kalian sedang bergumul tentang keuangan, coba cari di firman Tuhan. Tuhan ngomong apa tentang keuangan? Kebenaran itu akan membantu kita, memulihkan kita, pemikiran-pemikiran kita yang gak benar. Dan membantu kita untuk, oh ya oke, kita terapkan dalam kehidupan kita. Aku jamin ada perubahan. Kalau kita mungkin punya kebingungan tentang pernikahan. Aku gak tahu mau menikah atau enggak. Karena aku ngeliat pernikahannya papa mamaku kayak gini. Cari kebenarannya dalam firman Tuhan. Maka kamu akan menemukan, oh ternyata Tuhan bilangnya seperti ini. Kita perlu tahu kebenaran, perlu menerapkan dan melakukan kebenaran. Kenapa? Karena kebenaranlah yang mengubahkan kita. Efesus 4 ayat 20, tadi belum dimasukkan. Efesus 4 ayat 14 sampai 15, ada nggak ya? Oh enggak ada, oke. Kalau kalian baca Efesus 4 ayat 14 sampai 15, itu berbicara tentang kedewasaan seseorang secara rohani. Dan dikatakan di firman itu, tanda dari orang yang tidak dewasa secara rohani. Apa sih tandanya orang yang tidak dewasa secara rohani? Orang itu bisa diombang-ambingkan tentang kebenaran. Maksudnya apa diombang-ambingkan tentang kebenaran? Maksudnya adalah kalau kita berpikir bahwa ini harusnya benar. Tapi tiba-tiba ada orang lain yang ngomong, itu salah, kayak gini loh yang benar. Oh gitu dah. Karena apa? Tidak kuat dalam kebenaran.
Nanti orang lain ngomong lagi yang lain, terombang-ambingkan. Oh ya kayaknya seperti itu. Kayaknya Tuhan nggak ngomong kok bahwa tinggal bareng-bareng sebelum pernikahan itu kayaknya nggak ada kok seperti itu. Ganti pikiran lagi. Coba dicari firman Tuhan. Apakah kita lihat dalam diri kita, apakah kita masih bisa diombang-ambingkan? Oh, ini kalau kita mabuk-mabukan boleh atau enggak? Kayaknya di firman Tuhan enggak ada. Tentang rokok, tentang vape, tentang tato, apapun itu. Apakah kita sudah berpegang kepada kebenaran? Efesus 4 ayat 15 mengatakan bahwa kita perlu untuk teguh berpegang kepada kebenaran. Kalau kita pernah naik bis, terus sambil berdiri atau naik kereta sambil berdiri, ketika ombang-ambing, kalau kalian tidak pegang apa-apa, kira-kira jatuh enggak? Jatuh pasti. Itu kenapa kita perlu untuk berpegang. Sekarang pertanyaannya apa yang kita pegang? Apakah kita memegang kebenaran atau kita memegang yang lain? Apa sih yang lain? Kenapa kok kita ini perlu berpegang teguh kepada kebenaran? Ini yang penting. Kenapa kok kita ini perlu berpegang teguh kepada kebenaran? Karena semua perilaku, coba kalian lihat ya. Semua perilaku dan kebiasaan kita yang tidak baik atau kebiasaan kita yang merugikan itu didasarkan sebuah kebohongan yang kita percayai dan kita lakukan. Semua kebiasaan atau perilaku kita yang merugikan dalam kehidupan kita, itu dasarnya adalah kebohongan. Ada dasar kebohongannya. Contohnya apa? Kebohongan tentang diri sendiri. Kebohongan tentang Tuhan lo gak peduli. Tuhan lo gak bisa nyediain untuk kamu. Atau kebohongan tentang kesuksesan. Oh sukses itu harus kalau uangnya banyak baru sukses. Kalau kamu terkenal baru sukses. Atau tentang pernikahan. Percuma kamu menikah. Nanti juga tengkar. Mending kamu gak usah menikah. Tinggal aja bareng. Kebohongan. Atau mungkin kita punya kebohongan tentang uang. Gak perlu tabung. Gak perlu hitung. Yang penting masih bisa hidup. Kebohongan-kebohongan yang di dalam pikiran kita ini membuat sebuah perilaku dan kebiasaan yang merugikan kita. Dunia ini, hari-hari ini, itu dipenuhi dengan banyak sekali kebohongan. Dan setiap kali kita percaya kepada kebohongan dunia lebih dari kebenaran firman Tuhan, kita jatuh ke perilaku yang merugikan kita itu tadi. Kita jatuh ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang bahkan mencelakai kita, kadang seperti itu. Baik itu tentang masa lalu kita, tentang kehidupan kita sekarang maupun yang akan datang, kebohongan-kebohongan yang banyak itu. Tapi Yesus mengatakan apa? Aku adalah kebenaran. Tahu artinya apa? Berarti kebenaran itu bukan cuma nilai, tetapi kebenaran adalah pribadi. Kebenaran itu adalah seseorang. Sama seperti aku dan kalian. Ketika kita mendekatkan diri kepada orang ini, kepada kebenaran ini, kita akan semakin tahu tentang kebenaran itu. Waktu kita tahu tentang kebenaran itu, kita berpegang teguh pada kebenaran itu, kebohongan dari manapun yang mau datang, ngomong, kamu harusnya enggak usah menikah. Loh enggak, aku tetap memegang kebenaran. Karena apa? Ini yang betul. Kalau ada kebohongan yang masuk dalam pikiran kita, masuk dalam hati kita ngomong, kamu tuh depresi loh. Hidupmu itu ancur-ancuran loh. Kamu mau mendengarkan perasaan kalian, kebohongan itu, atau kalian mau berpegang kepada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kamu dikasihi. Aku memberikan kepadamu sukacita. Kemana kita memegang? Apakah kepada kebohongan atau kepada kebenaran? I am the truth. Aku adalah kebenaran. Efesus 4 ayat 21 mengatakan, karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Hari ini aku akan tutup dengan satu ini. Aku mau bacain dari 2 Timotius 3:16. Apa sih intinya 2 Timotius 3:16? Aku mau ngasih tahu ke kalian 4 cara firman Tuhan itu membantu kita. Kalau kita mau berpegang kepada kebenaran, apa sih sebetulnya gunanya firman Tuhan? Fungsinya firman Tuhan itu ada 4.
2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah, berarti semua firman Tuhan, memang bermanfaat untuk apa yang pertama? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 4 ini fungsinya firman Tuhan. Kalau kita mau hidup berpegang di dalam kebenaran. Aku bacain lanjutannya. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 4 kegunaan firman Tuhan. Yang pertama adalah untuk mengajar. Mengajar tentang kebenaran. Apa yang benar. Yang kedua adalah menyatakan kesalahan. Ketika kita berbuat salah, firman Tuhan ngomong, yang kamu lakuin itu salah. Yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan. Ketika kita sudah salah, kita mau bertobat, apa yang perlu diperbaiki? Memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan menyampaikan. Dan yang terakhir adalah mendidik orang dalam kebenaran. 4 ini menunjukkan seperti ini. Kalau mengajar itu kita ditunjukkan mana jalan yang benar. Menyatakan kesalahan kita, kalau keluar dari jalan itu firman Tuhan ngomongin. Kalau kita yang ketiga memperbaiki kelakuan, kita ini dikasih tahu bagaimana caranya kita bisa kembali ke jalan yang benar. Dan yang terakhir adalah kita diajarkan untuk bagaimana caranya kita menetap di jalan yang benar. Dikasih tahu jalan yang benar yang mana, yang salah yang mana, cara kembalinya gimana, dan menetapnya gimana. Firman Tuhan memberikan instruksi yang lengkap untuk kita bisa berpegang kepada firman Tuhan, bukan kepada kebohongan. Berpegang kepada kebenaran. Dan ketika kita ini mengaplikasikan apa yang kita dapatkan hari ini. Ini baru 2 loh. Ini baru 2 poin dan masih ada 4 lagi. Tapi ketika kita mengaplikasikan paling enggak 2 ini, kita akan melihat perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Kebohongan-kebohongan yang ada dalam pikiran kita, yang mengatakan bahwa kamu enggak berguna, kamu cuma nyusahin aja, kamu ngerepotin aja, kamu nih anak sial kayaknya. Kebohongan-kebohongan itu gantilah dengan firman Tuhan. Gantilah dengan kebenaran. Aku minta tim PAW untuk bisa naik ke atas. 4 hal kegunaan dari firman Tuhan. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang lain dalam kebenaran. Kalau hari ini kita tadi sudah belajar 2 dari 6. Untuk kita mau berubah, perubahan butuh pembinaan dan butuh untuk mengetahui mana yang benar. Kita perlu untuk tahu kebenaran. Hari ini kita lihat ke dalam diri kita. Apa kebohongan yang ada dalam diri kita? Apa kebohongan-kebohongan yang masih ada dalam diri kita? Yang ditaruh oleh orang lain, yang ditaruh oleh iblis, mungkin yang kita taruh dalam diri kita sendiri. Apa kebohongan-kebohongan yang ada dalam hidup kita? Hari ini kalau kalian punya kebohongan-kebohongan itu dan kalian mau untuk mematahkan kebohongan itu, aku mau kita bangkit berdiri bersama-sama. Boleh dikeluarin poinnya tadi yang 2 dari 6 sebelumnya. Perubahan butuh, boleh dikeluarin. Sebentar lagi kita akan mengambil perjamuan kudus, boleh minta tolong disiapin, tapi jangan dibagiin dulu. Perubahan butuh pembinaan dan belajar kebenaran. Hari ini kita belajar bahwa perubahan itu tidak instan. Perubahan itu ada sebuah proses, ada sebuah perjalanan. Tapi ada sebuah perubahan yang memang instan. Apa yang instan? Ketika kita ditebus oleh Tuhan, kita yang berdosa dibuatnya menjadi benar. Itu instan. Di hadapan Tuhan, kalau kita percaya kepada Yesus dan mengaku Dia sebagai juru selamat, kita adalah orang-orang yang benar. Kalau kita dulu penuh dengan dosa, firman Tuhan mengatakan bahwa Dia mati untuk dosa kita, itu instan diberikan oleh Tuhan. Tuhan mengampuni kita. Dan hari ini sebentar lagi kita akan mengambil perjamuan kudus. Perjamuan kudus aku kepingin jelasin dulu sebelum kalian semua ambil. Perjamuan kudus itu adalah sesuatu yang kita lakukan. Boleh dibawain satu untuk aku. Perjamuan kudus itu adalah kita memakan roti dan meminum anggur. Tapi ini tidak sembarangan.
Bukan berarti kita cuma makan dan minum setelah itu berdoa, tetapi ada artinya. Karena ketika kita melakukan perjamuan kudus, sebetulnya yang kita lakukan itu bukan cuma makan minum, tetapi kita mengingat akan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita. Dan hari ini aku mau bagikan sebelum kita perjamuan kudus. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Hari ini aku ngomong seperti ini karena aku mau memastikan bahwa ketika kita ini mengambil perjamuan kudus, memakan dan meminum roti ini, itu dilakukan karena kita percaya dan mengingat, kita mengakui tubuh Tuhan dan mengingat akan apa yang Dia lakukan. Jadi hari ini aku bukan menghakimi. Kalau kalian masih belum yakin bahwa Tuhan itu adalah juru selamat, kalau kalian masih belum yakin bahwa Tuhan itu mati di atas kayu salib untuk kamu, kalian tidak usah ambil, tidak apa-apa. Tidak usah merasa bersalah, tidak usah merasa tertuduh. Tapi firman Tuhan mengatakan, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Oke? Jadi hari ini aku akan minta tim Asyur untuk membagikan anggur perjamuan dan roti perjamuan. Silakan ambil, kalau tidak ambil juga tidak apa-apa. Tetapi selagi kita mengambil ini, mempersiapkan diri, aku minta untuk kita menyanyikan satu lagu bersama-sama. Boleh?